Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gambarnya Assalamualaikum. sudah kelihatan? Sampun, dokter. Sampun. Sudah kelihatan ya? Nggih, sampun, sampun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Waalaikumsalam. Profesor Paripurna dan juga para narasumber, panitia dan tentunya para peserta yang hadir di pagi hari ini. Terima kasih telah memberi kesempatan kepada Kementerian Kesehatan untuk sedikit menyampaikan terkait gambaran bagaimana kondisi yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan lansia. Kita tahu bahwa jumlah lansia semakin meningkat. Tidak terasa bahwa jumlah lansia saat ini di sekitar 26 juta jiwa. Dan kita tentunya mempunyai dampak positif dan mungkin ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar katakanlah sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Paripurna bahwa lansia juga sehat ya, dan saya bersyukur sekali mendengarkan sambutan beliau yang membawa inspirasi pada kami program untuk terus berbuat yang terbaik bagi lansia. Dan tantangan kebesar ini adalah jumlah lansia yang terus meningkat, di mana pada tahun 2035 ada sekitar 51 juta lansia yang akan yang ada di Indonesia. Dan di tahun 2020 kita mendapatkan bahwa gaps antara umur sehat dengan umur harapan hidup itu adalah sekitar 8,8 tahun. Bapak Ibu yang kami hormatin, ini adalah slide yang menceritakan kepada kita semua terkait dengan masalah kesehatan yang terbanyak dialami oleh lansia. Demikian juga gambaran terkait dengan tingkat kemandirian dan juga hal tantangan yang kita hadapi, di mana salah satunya juga semakin meningkatnya orang-orang yang menderita demensia. Penderita demensia ini tentu akan memberikan dampak yang cukup signifikan, tidak saja bagi negara, tapi tentunya bagi keluarga. Di sisi lain kita juga mendapatkan tantangan yang cukup berat untuk mengembangkan perawatan jangka panjang, yang mana kebutuhannya semakin meningkat dan tentunya perlu didukung salah satunya oleh sistem pembiayaan yang baik yang saat ini belum tercantum di dalam JKN. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormatin, tapi kita juga turut berbangga karena ternyata masih sekitar 51% dari lansia itu yang masih bekerja dan memiliki manfaat yang cukup besar tidak saja bagi keluarga tapi juga bagi negara ini. Perlu kami sampaikan terkait dengan dampak apabila status kesehatan yang rendah. Kita ketahui bahwa hampir 24% biaya JKN itu digunakan untuk para lansia. Di sisi lain kita juga ada kesenjangan hidup antara umur harapan hidup dan juga umur harapan hidup sehat yang cukup lebar yang sebagaimana disampaikan sebelumnya. Kemudian di sisi lain juga masalah terkait dengan hilangnya produktivitas dan beban ekonomi yang meningkat, tidak saja bagi keluarga tapi juga bagi sistem kesehatan. Ini adalah gambaran mungkin yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bagaimana upaya mencapai kualitas hidup lansia yang optimal melalui intervensi kesehatan. Untuk katakanlah untuk program, maka dengan menekankan kualitas hidup dari mereka. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita berupaya untuk mencegah terjadinya penyakit kronis bagi lansia. Dan tentu ini merupakan salah satu upaya yang harus terus dikembangkan, di mana kita perlu meningkatkan kualitas FKTP atau pelayanan kesehatan primer. Perlu kami sampaikan di luar negeri seringkali asuransi kesehatan itu lebih mengontrak kepada FKTP yang memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada lansia.
Bapak Ibu yang kami hormatin, ini adalah slide yang menyatakan kepada Dr. Rena kita. mohon izin, Ya. slide-nya tidak jalan ya? Oh gitu ya Pak. Atau maaf, aduh. Mungkin perlu. Kalau sekarang udah slide itu, coba di maju Ini mundur. Nah, sekarang jalan. Jalan ya. Oke. Mungkin langsung saja ya. Berikut adalah dukungan regulasi. Jadi ada peraturan, ada dukungan baik dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri kesehatan, dan juga keputusan menteri kesehatan, yang mana kesemuanya ini mendukung terkait dengan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dari para lansia. Kami pun bekerja sama dengan Pergemi telah melakukan peningkatan kapasitas baik bagi rumah sakit umum daerah, dan juga saat ini mencoba menembus untuk rumah sakit swasta, yang mana nanti kita harapkan mereka akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit swasta dengan pembiayaan yang lebih mandiri. Bapak Ibu yang kami hormatin, perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa program berkaitan dengan kesehatan lanjut usia, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup lansia agar sehat, mandiri, dan juga aktif dan produktif. Jadi Max Smart ini sudah melekat kepada para lansia yang kita pegang baik oleh program maupun oleh profesi. Perlu kami sampaikan beberapa upaya yang dikembangkan bagi para pralansia dan juga lansia sehat, yang lebih menekankan pada upaya promotif dan preventif, dan juga bagaimana kita memperkuat UKBM yang ada, yaitu integrasi antara posyandu lansia dengan posyandu penyakit tidak menular, dan terintegrasi dengan lintas program dan lintas sektor tentunya. Kemudian kita juga mengembangkan pelayanan bagi para lansia yang sakit, yaitu penguatan mulai dari FKTP sampai juga di rumah sakit, yang mana kita harapkan rumah sakit memberikan pelayanan secara terpadu. Dan tadi yang kami sampaikan juga, kami mencoba untuk memberikan perawatan jangka panjang, mengembangkan perawatan jangka panjang atau long term care yang terintegrasi, di mana kita didukung oleh Bappenas dan dikembangkan di beberapa di 3 kabupaten, baik di Bali, kemudian di Jogja, dan juga di Jakarta. Yang ini yang memberikan tantangan terkait dengan ketersediaan SDM dan juga pembiayaan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang santun usia. Jadi penguatan peran dari puskesmas untuk memberikan pelayanan yang santun lansia, dan juga bagaimana memperkuat UKBM yang ada di wilayah kerjanya, itu adalah salah satu agenda agar katakanlah akses para lansia untuk mendapatkan pelayanan selain semakin dekat juga lebih berkualitas. Demikian juga terkait dengan kegiatan yang dikembangkan oleh puskesmas. Saat ini ada sekitar 110.000 posyandu lansia, dari yang mulai sederhana sampai dengan komprehensif, bahkan ada yang dibina betul oleh para dokter di puskesmas tersebut. Dan tentunya kita sangat berharap jumlah ini akan semakin bertambah dan semakin mendekatkan para lansia untuk maintenance akan kesehatannya. Dan ini adalah beberapa kegiatan yang di tingkat masyarakat, di mana kita sangat berharap peran dari posyandu lansia itu terintegrasi dengan beberapa kegiatan yang ada di tingkat masyarakat. Bahkan ada di mana bekerja sama dengan kegiatan yang
dikembangkan oleh beberapa lintas sektor dan juga beberapa swasta yang berperan tidak saja untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan, tapi juga untuk mengisi kebutuhan dasar dari para lansia itu lainnya. Bapak Ibu, ini adalah integrasi dari Posyandu Lansia. Ya, kami sangat berharap bahwa akademisi dalam katakanlah memberikan pembelajaran atau pandangan kepada para mahasiswa tentunya bisa lebih memperkuat bagaimana agar tidak saja di fasilitas kesehatan tapi juga di UKBM, sehingga kemungkinan besar akan memberi masukan yang tentunya akan lebih meningkatkan peran atau memperkuat peran dari posyandu yang lansia yang ada di level tingkat masyarakat. Berikut adalah posyandu yang kita kembangkan pada masa new normal ini. Ada beberapa hal karena mengingat para lansia takut untuk keluar rumah, maka ada beberapa regulasi yang kita sosialisasikan kepada masyarakat, termasuk juga bagaimana Kementerian Kesehatan mencoba mengurangi kehadiran para lansia ke fasilitas kesehatan dengan adanya regulasi pemberian obat bagi para lansia dan penyakit kronis itu untuk 1 bulan. Berdasarkan zonasi, apabila situasi dinilai sudah memungkinkan dengan memperhatikan aturan dan komando pemerintah pusat maupun daerah, maka lansia bisa posyandu lansia bisa diselenggarakan di sini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Optimalisasi kader posyandu dengan melakukan komunikasi yang terintegrasi dengan para warga lansia dengan menggunakan SMS atau WhatsApp, dan juga kita memperlakukan adanya screening prakunjungan tidak saja pada posyandu tapi juga pada fasilitas kesehatan primer, dalam hal ini puskesmas. Ini adalah beberapa kegiatan yang terus berjalan yang ada di level tingkat masyarakat. Kita bisa melihat di gambaran yang ada di slide ini, maka ternyata peran dari tenaga kesehatan itu cukup besar dalam memaintain kesehatan dari para lansia ya. Jadi posyandu tetap berjalan, kemudian demikian juga terkait dengan tidak saja pelayanan, tapi juga terkait dengan screening dan juga terkait dengan upaya promotif preventif lainnya, termasuk dengan adanya Prolalis Lansia. Itu merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh BPJS. Bapak Ibu yang kami hormatin, bagaimana pemberdayaan lansia dalam meningkatkan status kesehatan keluarga dan juga masyarakat. Kami mencoba bagaimana agar katakanlah lansia bisa terus berperan di keluarganya dalam memberikan semacam nasihat bagi para ibu hamil dan nifas, bagi para ibu dengan balita, dan juga bagi untuk usia anak sekolah dan remaja. Dan tentunya ini perlu pencerahan bagi para lansia itu agar katakanlah ilmu atau nasihat yang diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Kemudian kegiatan lain selain katakanlah posyandu lansia, juga kami mengembangkan home care yang mana terintegrasi dengan Perkesmas, program puskesmas sebelumnya, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif sehingga bisa bertujuan memandirikan lansia dan keluarganya, dan ini dilakukan oleh tim petugas kesehatan puskesmas. Bapak Ibu yang kami hormatin, terkait dengan home care ini juga menjadi salah satu persyaratan rumah sakit rujukan terpadu yang paripurna, di mana salah satu kegiatan yang diberikan oleh rumah sakit tersebut adalah pelayanan home care. Bisa terintegrasi dengan puskesmas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berintegrasi dengan FKTP yang ada di wilayahnya, bahkan bisa di wilayah di luar wilayah
tingkat kabupaten kotanya, mengingat mengingat rumah sakit tidak mempunyai batas wilayah. Kemudian yang keempat adalah perawatan jangka panjang, yang mana di sini perawatan jangka panjang diberikan oleh caregiver, yaitu orang yang bisa caregiver informal maupun caregiver formal, di mana kita juga melakukan peningkatan kapasitas baik bagi caregiver informal, yaitu anggota keluarga kader ya, yang dilatih oleh tenaga kesehatan yang sudah kami TOT-kan, dan juga untuk yang formal tentunya oleh tenaga kesehatan yang memang memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan bagi para lansia yang mempunyai sifat ketergantungan karena penyakit yang dideritanya. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan, meminimalisir kegantungan, mencegah komplikasi penyakit atau disabilitas dan juga kecelakaan yang kemungkinan terjadi karena tidak terawatnya mereka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga kualitas hidup dan juga mengurangi penderitaan mereka. Bapak Ibu yang kami berhormatin, di sisi lain juga program yang dikembangkan bersama Kementerian Sosial adalah pelayanan lansia di Panti Weda, di mana kami sangat